Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersama-sama marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita pagi ini. Kita akan awal ibadah kita, dan ingatlah bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera kiranya turun atas kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Di dunia yang penuh cemara,
1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai manusia yang dipercayakan untuk mengusahakan dan memelihara bumi, kita sering gagal, kita lalai, serakah, tidak peduli, bahkan merusak relasi dengan Allah, sesama dan alam. Marilah kita datang dengan rendah hati, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk mengambil waktu sejenak untuk doa pribadi. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, kami mengaku bahwa kami sering hidup seolah-olah bumi ini milik kami sendiri. Kami menikmati ciptaan-Mu, tetapi lalai menjaganya. Kami mengejar keuntungan tanpa memikirkan kelestarian. Kami merusak melalui kata, tindakan, dan gaya hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Pulihkan hati kami, agar kami kembali setia sebagai pengelola ciptaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, kasih Allah lebih besar dari kegagalan kita. Di dalam Kristus kita diampuni dan diperbarui. Terimalah berita anugerah ini. Di dalam Yesus Kristus dosa kita diampuni dan kita dipanggil kembali untuk hidup dalam tanggung jawab sebagai pemelihara ciptaan. Syukur kepada Allah. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hidup baru berarti seluruh hidup, termasuk cara kita memperlakukan bumi, dilakukan dalam nama Tuhan. Setiap keputusan, konsumsi, pekerjaan, dan tindakan kita menjadi bagian dari ibadah yang memuliakan Allah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebagai umat yang telah ditebus dan dipanggil untuk memuliakan Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita. Pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali.
Sejak awal penciptaan, Allah memberi manusia mandat budaya, berkuasa, mengusahakan, dan memelihara. Namun kuasa bukanlah izin untuk mengeksploitasi. Kuasa adalah tanggung jawab. Hari ini kita akan merenungkan kembali identitas kita, diciptakan segambar Allah untuk mencerminkan karakternya, memelihara, mengasihi, dan menjaga kehidupan. Hai makhluk alam semesta.
dan bersyukur untuk kasih setiamu, anugerah yang Kau nyatakan. Bahkan terus Tuhan jaga hati, pelihara kami untuk terus mengingat dan bersyukur kepadamu. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami sungguh-sungguh menyediakan hati kami, pikiran kami untuk memuji Tuhan, berdoa kepadamu. Terlebih Tuhan, kami rindu untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, semuanya itu sungguh-sungguh boleh membangun kehidupan kami, baik pribadi kami masing-masing, baik keluarga yang Tuhan kasih, bahkan gereja-Mu Tuhan. Kami sungguh menyadari akan panggilan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyediakan waktu dan kesempatan ini untuk menerima taburan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menerangi setiap hati kami, pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak akan berlalu, tetapi sungguh-sungguh boleh kami simpan di dalam hati kami, mengubah setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan melalui hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Halo Bapak Ibu. Shalom. Oke, saya percaya jenengan tidak lupa kalau sakit itu saya ngapunten lah tanya Pak dari mana, dari Gunung, dari gunung. Nah tentunya saya mengucap syukur pagi hari ini bisa bersama-sama dengan ibu sekalian, terlebih kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Ini satu hal yang baik. Saya bersyukur pada Tuhan. Ya, saya tadi turun pagi-pagi ditemani ini anak saya Acing. Dia itu dulu ingin saya TK di sini. Nah, karena pimpinan Tuhan, saya percaya saya dari Tepas ke Tunggulono sampai hari ini. Jadi Tunggulono itu pakai lari-lari dulu, ngisi digendong dengan Saben. Sekarang sudah bisa mengajar di SMP 1 Toko. Ngobrol pun keburu pulang. Saya rindu nanti ada kesempatan kita untuk ngobrol sama-sama. Saya justru ngapunten sedikit kaget dengan acara apa kok ada kursi oke. Ternyata ada usai ibadah, ada perjamuan kasih. Ini sesuatu yang baik. Bagaimana kita bisa saling memperhatikan dan membangun kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca merenungkan firman Tuhan yang sudah diberikan tema diciptakan untuk memelihara bukan yang rusak. Didasarkan dari kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28. Jangan simak Kejadian pasal pertama ayat 26. Ini tentang penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang melayap di bumi. Dan 7, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melayap di bumi. Bapak Ibu, ngomong-ngomong, setiap kita itu punya namanya tujuan hidup. Ada sebuah pertanyaan yang kapan ini dikenal banyak orang, dan pertanyaan itu bukan cuma diketahui tapi dipertanyakan banyak orang. Pertanyaan tentang tujuan hidup manusia. Mengapa aku ada di dunia ini? Kalau kita ini bukan pertanyaan yang asing. Tidak salah. Setiap orang yang berpikir cerdas, pertanyaan ini hal yang wajar ditanyakan. Bahkan dalam dunia filosofi juga katakan, mengapa meskipun ada sesuatu itu lebih baik daripada tidak ada apa-apa. Bahkan Bapak Ibu mungkin juga mengenal siapa seorang filsuf Yunani itu sampai Pak Aristoteles. Hidup manusia yang tidak diteliti, bahasa tidak diteliti ini bisa diartikan hidup manusia yang tidak punya tujuan, hidup yang tidak layak untuk dijalani. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernahkah diri kita pun menguji diri kita, untuk apa sih saya hidup ini? Atau bagaimanakah seharusnya saya ini hidup? Ini sehubungan dengan tujuan hidupnya. Mari Bapak Ibu belajar bersama-sama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 yang kita baca tadi. Ada referensi Kejadian pasal 2 ayat 15 dan Mazmur 8. Ini menceritakan tentang asal usul manusia, asal usul dunia, dan termasuk manusia, dan apa rencana Allah, rencana Tuhan. Setelah Dia menciptakan dunia dan isinya termasuk manusia ini, ternyata Tuhan tidak membiarkan udah terserah. Ada rencana Tuhan yang baik, ada rencana Tuhan yang indah. Dan coba kita sama simak kembali bersama-sama. Kita melalui firman Tuhan ini melihat ada relasi yang dekat sama Allah. Allah dinyatakan sebagai pencipta dan manusia adalah ciptaannya. Sehingga kalau dibilang dekat, ya mestinya itu juga nggak salah. Ibarat anak sama bapak. Jadi ada relasi khusus antara Allah dengan manusia. Relasi khusus itu pun juga dinyatakan di dalam kitab Kejadian dan pasal 2 ayat 15 itu. Allah menempatkan manusia itu di sebuah taman yang bernama Eden. Firman Tuhan katakan supaya manusia itu mengusahakan, maksudnya mengusahakan sendiri, supaya manusia itu melayani kalau aku bisa dimengerti, supaya manusia itu memiliki persekutuan dengan Allah, supaya manusia beribadah kepada Allah di Taman Eden, bekerja dengan dedikasi yang sungguh-sungguh tinggi, artinya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bukankah ini sesuatu yang
manusia bukan cuma diciptakan, tetapi punya status dan gambar Allah. Dia mewakili Allah di dunia. Dia memiliki identitas Allah di dalam dirinya. Itu kasih, kebenaran, dan rasa tanggung jawab. Coba, ini ya saya berharap mengingatkan kita apa sih tujuan hidup kita. Ternyata tidak hanya sekedar, ini bahasa saya, tetapi ada tujuan yang indah yang Tuhan inginkan. Itu untuk merawat, memelihara ciptaan Tuhan ini, termasuk diri kita, keluarga kita, termasuk juga dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan bukan cuma menyatakan relasi khusus, relasi kita yang khusus dengan Allah, tetapi juga menunjukkan status kita yang khusus dengan Tuhan. Nah, coba Allah atau firman Tuhan menyatakan kepada kita supaya kita menjadi pengelola, supaya kita bisa menjalankan mandat Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, baiklah kita menciptakan manusia bergambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi, dan seterusnya. Artinya semua yang diciptakan Tuhan itu Tuhan percayakan kepada manusia. Ini sekali lagi inilah yang saya maksudkan, sebuah mandat khusus. Kita menerima tanggung jawab yang besar. Meski manusia bisa dibilang kecil dibandingkan dengan ciptaan yang lain, tapi manusia diberikan relasi yang khusus, status yang khusus, dan tentunya itulah yang seharusnya membuat kita itu bangga. Tidak heran Bapak Ibu jika kita, saya katakan tadi, referensi Mazmur 8 itu menyatakan siapa sih manusia. Ada sebuah pertanyaan besar di dalam diri Daud. Ayat pasal 8 ayat 56. Siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kata apakah engkau seolah memang benar manusia kecil dibandingkan ciptaan yang lain. Namun demikian Allah memandang manusia itu berharga di mata Tuhan. Dan tidaklah heran jikalau Tuhan percayakan sebuah mandat besar untuk berkuasa dalam arti berlaut, untuk mengusahakan dan memelihara dunia ini. Nah, apakah jadinya jikalau mandat ini kita abaikan? Artinya kita itu diingatkan bagaimana dengan diri kita pribadi, bagaimana dengan keluarga. Kita semua percaya bahwa keluarga itu pun adalah Tuhan yang ciptakan. Lebih besar lagi, bagaimana dengan gereja kita? Apa mandat apa sih yang Tuhan inginkan? Demikian juga apa yang Tuhan inginkan dengan dunia kita. Jika semuanya itu kita abaikan sekali lagi, tentunya kita bisa dibilang kita ini orang yang tak bertanggung jawab. Salah satu contohnya aja,
Bapak Ibu, barusan kita mendengar banjir bandang yang menimpa Sumatera Utara dan Barat. Itu ya bisa dibilang kelalaian manusia. Itu bisa dibilang ya bukan cuma kelalaian, tetapi kesalahan manusia. Artinya banyak pabrik di sana, penebangan itu ya, semakin liar dan sebagainya, sehingga tidak pungkiri akhirnya terjadi musibah yang sedemikian. Dalam minggu kemarin itu ya Tunggorono, GKK Tunggorono mendapat kunjungan dari SMA Kalabito Surabaya. Ada 3 hamba Tuhan, salah satunya adalah Penginjil Samuel Theodorus. Ini ngomong-ngomong dia pernah pelayanan di Pusai dari saat dia pelayanan di Padang Sidempuan, di Sipologa, sama-sama di GKK. Pertanyaan saya itu langsung gini, Pak, peristiwa banjir bandang kemarin itu gimana? Apakah serius, bahkan jemaat Sipologa ada yang tertimpa musibah? Ya, tidak banyak sih, ada Pak. Ada rumah jemaat yang hanyut hilang. Dan juga kalau maksudnya keluarga gimana, maksudnya dengan kondisi jemaat di sana, ya puji Tuhan semua selamat. Bahkan gereja, Bapak Ibu, saya pun merasa ini semua karena pertolongan Tuhan. Jemaat Sipologa itu salah satu bangunan yang bisa tetap berdiri katanya sampai hari ini. Nah, sekali lagi saya mau tunjukkan itu salah satu kelalaian, bahkan juga rasa tidak tanggung jawab di dalam diri manusia untuk menerima mandat Tuhan ini. Ini semua dengan lingkungan. Ya. Sebenarnya bagaimanakah dengan kehidupan pribadi kita? Bagaimanakah dengan kehidupan gereja, keluarga kita masing-masing? Adakah mandat Tuhan untuk diri kita? Firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibayar dengan mahal, yaitu dengan darah Kristus. Muliakanlah Allah dengan tubuh. Ini adalah panggilan yang Tuhan percayakan supaya kita pun tahu siapa sih diri kita. Jika Allah pun sendiri itu melihat manusia diri kita ini sedemikian berharga, nah tidaklah wajar jika diri kita ini justru tidak menghargai diri kita itu siapa. Nah ini satu yang hal yang perlu kita pahami dan mengerti. Bagaimana kita memiliki kehidupan pribadi yang baik. Selain kehidupan pribadi, bagaimanakah dengan kehidupan keluarga? Ini juga mandat dari kita. Bapak Ibu tahu dalam kitab Efesus bagaimana hubungan itu juga, relasi keluarga itu terus dijaga. Kita sadar tidaklah kita anggap remeh tantangan keluarga hari ini. Tapi saya ingat yang terpenting jaga relasi kita sebagai keluarga. Saya ini pun diparingi putu yang nikah 2 tahun lalu ke isi Johan.
Ini kembaran isi aja. Kami itu berusaha menjalin relasi sekalipun dengan jarak jauh, di senang-senang room, tahu lewat video call, itu suatu bisa percaya suatu bentuk perhatian kita sama keluarga. Dan bahkan saya percaya banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan mewujudkan perhatian kita satu sama lain. Bagaimana menjalin sebuah relasi dalam kehidupan gereja. Ini saya ingatkan, menjalin relasi satu sama lain, apalagi beda-beda keluarga, beda-beda kebiasaan, itu pun tidak bisa kita abaikan. Jadi jenengan tahu bagaimana Tuhan Yesus sendiri, bagaimana gereja itu harus tetap bisa bersatu sebagai tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya dunia tahu dan mengenal bahwa Yesus telah Tuhan. Ya, saya sedikit share. Ini bukan basa-basi, tapi bagaimana kehidupan gereja hari ini, khususnya yang saya tidak akan saksikan secara umum Pak, tapi di gereja-gereja yang ada di lereng Gunung Kawi, riyen itu cerita atau kisah yang terjadi di sana hanya ada gereja Kristen Kalang Kudus. Dan Bapak Ibu tahu Kalang Kudus Murono ini salah satu perintisnya adalah Bapak Tebio yang sudah dipanggil Tuhan. Juga Bapak Rismaji, saya sih belum jadi saya tahu dari sejarah gereja. Sehingga tidak dipungkiri gereja itu berkembang sedemikian besar. Entah benar atau enggak, katanya orang Murono sekitarnya itu hampir 90% Kristen. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya ini sebuah perenungan bagi saya yang sampai hari ini. Kenapa sekarang berdiri gereja-gereja? Bukan cuma Kalang Kudus, ada GBS, ada GKJW, ada GKKAI, ada GKRI, ada GKRI 2, ada GKDI. Nah, pertanyaannya, apakah memang gereja sungguh-sungguh bisa menyaksikan Injil Tuhan, banyak orang boleh mengenal dan percaya pada Tuhan? Jadi mudah-mudahan saya tidak salah, gereja itu bertambah, bukan jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan berikan datang pada Tuhan. Yang bertambah adalah gedung gereja. Dan maaf, sampai saya itu pernah ditanya orang yang keluar, Pak, kenapa orang ini tahunya saya ini di gereja? Ya, tetangga agak jauh di dekat kantor aja. Pak, kenapa? Kalau bilang ajeng kena gereja Somali dengan lantangnya, duh, tentu di kalau mireng kan celak dikit. Kalau boleh jadi ngomong yang tadi itu, saya sih juga gak enak, saya sendiri orang Kristen. Saya cuma jawab, ya mungkin pengen tempat dan rumah baru. Dunia melihat bagaimana kehidupan gereja kami.
Sekali lagi, jika kita melupakan mandat Tuhan, khususnya untuk gereja, saya sedikit khawatir apakah gereja benar-benar bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Marilah Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama melalui firman Tuhan ini. Bahkan Daud sampai ia menyampaikan pujian kepada Allah. Kembali ke Mazmur 8 tadi. Ketika ia melihat bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, ketika ia melihat dunia ini, ada pertanyaan besar di dalam hatinya. Siapakah aku Tuhan sehingga aku mengingatnya? Siapakah aku Tuhan sehingga aku mengindahkannya? Jadi Tuhanlah yang memulai, Tuhanlah yang menetapkan tujuan untuk hidup manusia. Jangan lupa, manusia hanya pengelola, bukan pemilik. Manusia yang dipercaya untuk memelihara dunia ini, manusia yang dipercaya untuk memelihara keluarganya, gerejanya, supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan sungguh sebuah respon yang sangat indah. Dan Daud menyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Diulang lagi di ayat yang 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Biarlah orang boleh mengenal Kristus ketika melihat diri kita. Orang percaya Tuhan itu tidak selalu kita itu bisa menyampaikan Injil secara verbalnya, secara langsung. Banyak kesaksian orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena melihat bagaimana kehidupan orang Kristen itu baik. Saya kemarin ceritakan lagi, ada salah satu guru dari SMA Kampus Surabaya Kalau cerita pribadi sama saya. Sri Tamawi itu kepala sekolah. Pri, gimana keluarga bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Jujur aja Bapak Ibu, saya ini jadi hamba Tuhan 22, 23 tahun melayani Tuhan. Saya dan keempat saudara memang sudah bergereja sejak kecil. Di Win Pulau sing ngajar SD itu adik saya. Jadi kami itu sudah ke gereja sejak kecil. Nah, tetapi orang tua baik lari-lari itu ngapunten, tetap ada imannya. Islam itu tanah sembahyang, jadi dia orang Jawa, dia orang Jawa. Jujur aja saya bergumul bagaimana Tuhan, dan saya berdoa Tuhan bukakan hatinya. Saya memang hanya selama ini hanya berusaha bagaimana saya hadir di tengah-tengah mereka itu repot, wajar mungkin orang melihatnya. Oh ya jenenge anak, bapak repot ya mesti bantu. Di saat mereka sakit saya
ada menolong mereka. Saya hanya bisa menyaksikan diri saya menerima mereka, saya ada di tengah-tengah mereka. Selebihnya Tuhanlah yang bisa mengerjakan. Satu hal yang membuat saya bersyukur, menangis tapi senang nih. Desember 14 Desember lalu itu Natalan GKKK Purworejo. Malam masnya besok Natalan malamnya itu pimpin saya jadi pengurus gereja itu Kasmi. Yan, sampai nggak diundang Natalan ke Purworejo? Enggak. Memang sebenarnya saya nggak diundang. Tapi kalau saya undang mau datang, ya mudah-mudahan. Karena Purworejo berikut itu lumayan 1,5 jam. Kak, iki awakmu tak kandani datang mau ke gereja. Ternyata bapakmu, para ibumu itu baik Tuhan. Sebenarnya saya bilang seperti itu. Saya ini anaknya kayak gak percaya. Kenapa? Kakeknya anak ini, ya di sana ini, ya dia cukup punya pengaruh karena dia waktu itu sempat jadi kepala dusun. Kemudian saya tahu masa-masa remaja dan pemudanya itu hanya untuk pergi ke Banyuwangi dengan kawan-kawan. Sehingga di sana itu masyarakat itu ya melihatnya dia ini orang sepuh, orang yang dipercaya. Jujur aja saya akui, saya sebagai hamba Tuhan dalam hati, ya kayaknya susah sih orang kayak gini, ya kalau percaya sama Tuhan. Percakapan kami ketika ada kalanya pribadi dia ketemu Rono, tidak pernah ketemu. Intinya saya selalu ngomong, udahlah, aku nggak mempersoalkan imanmu sampai ini. Aku ya aku, kami ya kamu. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, kata-kata dari bukti saya ini sungguh membuat saya itu bersyukur sama Tuhan. Tuhanlah yang bisa menyebabkan sesuatu. Nah itu salah satu mandat yang Tuhan percayakan kepada kita supaya kita pun ya terus ada di dalam pimpinan Tuhan. Melalui perenungan ini Bapak Ibu sekali lagi, pertama satu hal yang bisa kita terus ingat, kita ini diciptakan Tuhan untuk memelihara apa yang Tuhan ciptakan ini. Jangan sampai merusak atau hanya menuruti keinginan diri kita. Saya tadi mengambil contoh apa yang terjadi di Sumatera, kalau itu salah satu kelalaian dan ya anggaplah itu ketidakmauan manusia. Kemudian seperti yang katakan, ketidakmauan dan bahkan kegagalan kita di dalam melakukan mandat ini, sesungguhnya sama halnya ini kita itu menolak kehendak Tuhan. Status kita sebagai ciptaan Tuhan, kita punya relasi yang khusus dengan Tuhan, kita punya posisi yang khusus dengan Tuhan. Seharusnya lah kita menghargai itu dan kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk bekerja bagi Tuhan. Di minggu pertama Prapaskah, Banggar Pak Dwi, terus terang Pak Dwi saya sih kurang memperhatikan kalender gerejawi ini. Minggu pertama Prapaskah itu, artinya kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Meski dunia sudah rusak,
meski dosa telah mengubah kehidupan manusia, suruh pelihara bumi malah apa tadi, malah merusak. Ada kata-kata lidah manusia yang seharusnya bisa memberkati, tetapi banyak yang melukai. Ini perbandingan pun ditambah seleksi. Tangan manusia yang harusnya bisa menolong justru dipakai untuk hal yang tidak baik. Tetapi bersyukur Bapak Ibu, sekalipun dunia ini telah jatuh dalam dosa, kehidupan manusia semakin jahat terus terang. Tetapi bersyukur bahwa Allah di dalam Kristus Yesus datang di dalam dunia untuk membawa pemulihan apa mati. Yesus mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Yesus datang ke dalam dunia untuk membawa kita manusia yang berdosa ini bisa memiliki hati untuk menjalankan mandat Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita di masa-masa Prapaskah ini, kita sungguh-sungguh mengucap syukur bahwa kehadiran Yesus itulah yang bisa memulihkan kita dan dunia kita. Kiranya Tuhan menolong kita kembali, artinya maksud saya Tuhan menolong kita untuk kembali kepada mandat Tuhan yang semula. Pelihara hidup kita, pelihara keluarga kita, pelihara gereja kita, bahkan dunia kita ini. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Hubungan ini hanya bisa kita alami jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kematian Yesus adalah harga yang mahal, dan sesungguhnya hidup yang dipulihkan Tuhan, orang adalah hidup yang memiliki tujuan yang jelas. Jika manusia tanpa Kristus, hidup manusia itu bisa dibilang tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Sebab itu sekali lagi, marilah kita terima mandat ini di dalam Tuhan. Kita ingatkan kembali, jaga diri kita, keluarga kita, gereja kita, dunia kita, supaya apa? Supaya dunia tahu dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil waktu sejenak, merenung, berdoa, pribadi di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus akan memampukan menolong setiap kita untuk kita dapat menjalani akan mandat Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tujuan hidup telah ditetapkan Tuhan. Tujuan hidup yang sejati dimulai ketika kita sadar bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu. Dia telah menetapkan relasi yang khusus di dalam kehidupan kita.
marilah melalui ini kita semakin setia kepada Tuhan. Bahkan dalam hal-hal yang terkecil sekalipun kita kerjakan demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu pagi ini sekiranya boleh menolong setiap kami untuk kami boleh kembali kepada mandat yang semula. Kami memelihara kehidupan kami, keluarga kami, gereja yang Tuhan berikan, bahkan dunia di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan melalui kehidupan kami orang mengenal dan percaya Engkau dan bahkan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang Engkau terus boleh menolong setiap kami. Tolonglah kami untuk terus boleh membangun relasi satu sama lain. Kami saling memperhatikan satu dengan yang lain sebab kami sadar kami semua adalah tubuh Kristus. Demikian Tuhan, tolonglah kami untuk terus membangun diri kami di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami kuat dan teguh hanya di dalam Engkau. Tuhan, berkati kami seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kami boleh menerima mandat Tuhan ini dengan sukacita. Kami sungguh-sungguh menghargai siapakah kami. Engkau melihat diri kami yang sederhana tetapi berharga di mata-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya kami pun sungguh-sungguh mengucap syukur bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami seluruh jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya pertolongan Tuhan yang akan terus turun atas kami, supaya Tuhan melalui kehidupan kami banyak orang boleh datang dan percaya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sekiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Amin. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarik 29 ayat 14. Persembahan kita adalah ungkapan syukur atas bumi yang Tuhan percayakan. Kita memberi bukan dari milik kita, melainkan dari apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Persembahan berjalan dari sebelah timur, tengah, dilanjutkan yang barat. Kita pujikan betapa kita tidak bersyukur.
Timotius 2 ayat 1. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Hari ini kita membawa bangsa kita, gereja Tuhan, generasi muda, keluarga-keluarga, dan setiap pergumulan jemaat ke hadapan Tuhan, supaya melalui semua itu nama Tuhan tetap dipermuliakan. Mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa untuk pada saat ini yang pertama, doa bagi bangsa dan pemerintah agar bijaksana dalam kebijakan lingkungan dan keadilan ekologis. Yang kedua, doa bagi daerah yang mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Yang ketiga, doa bagi petani, nelayan, dan pekerja yang berdampak perubahan iklim. Yang keempat, doa bagi gereja agar menjadi teladan dalam gaya hidup sederhana dan bertanggung jawab. Yang kelima, doa bagi generasi muda agar memiliki kesadaran ekologis yang alkitabiah. Untuk pokok-pokok doa ini kami mohon dengan kasih Tuhan Ibu Emi yang akan memimpin dalam doa. Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Pokok-pokok doa tadi sudah dibacakan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur jikalau kami masih diberi kesempatan untuk memohon banyak hal kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa, untuk pemerintahan negara kami. Mohon Tuhan Allah yang memberkati pemerintahan negeri kami ini. Tuhan tolong untuk presiden kami, wakilnya, supaya memimpin dengan penuh bijaksana. Tuhan berkati mereka, memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan mengenai kebijakan ekologis. Tuhan tolong agar pemerintah melakukan keadilan ekologis, supaya semua merasakan, negeri ini merasakan keamanan. Dan kami berdoa Tuhan untuk dampak dari hal tersebut, yaitu mereka yang mengalami bencana alam, banjir, longsor. Tuhan Allah kiranya menolong mereka yang saat ini terdampak hal tersebut. Kami berdoa Tuhan tolong berkati mereka kekuatan, berkati mereka terus berharap kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan negeri ini, Tuhan Yesus terus akan melindungi dan memberkati. Juga kami berdoa untuk kekeringan yang terdampak dan banyak petani yang juga mengalami kesulitan. Kami berdoa Tuhan untuk para petani, juga nelayan. Tuhan tolong memberkati mereka. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Ya Tuhan yang di surga, kami berdoa juga Tuhan, mohon Tuhan Allah menolong gereja-gereja di seluruh muka bumi. Tuhan pakai gereja Tuhan untuk menjadi teladan, untuk bersaksi, untuk menjadi saksi, di mana di tengah-tengah dunia ini yang masih banyak orang membutuhkan kasih Kristus. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan untuk ambil bagian di dalam menyaksikan kasih Kristus melalui segala kegiatan program yang mereka adakan, dan semuanya itu memuliakan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga menolong untuk gereja-gereja yang menjadi teladan, dan gereja bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bagaimana jemaat Tuhan boleh menyaksikan, boleh menjadi contoh kesederhanaan. Dan kami menyerahkan kepada Tuhan setiap pribadi
jemaat Tuhan dalam Tuhan dalam perkara ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan kepada Tuhan Yesus gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan pakai, Tuhan berkati untuk menyuarakan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami doakan pula untuk generasi muda. Mohon Tuhan juga pakai anak-anak muda untuk mereka boleh memiliki kesadaran ekologis yang alkitabiah, yang memelihara apa yang Tuhan sudah ciptakan di dunia ini, boleh menjaga dan memelihara sehingga semuanya akan menjadi keamanan kedamaian dunia ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan mengenai ekonomi, sakit penyakit. Tuhan, tolong Engkau memberkati, Engkau memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan, dan Engkau juga memberkati yang kekurangan boleh tercukupkan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing, sebagai apapun kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, dan terima kasih banyak. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk Paikem, dan juga memberkati pengobatan yang sedang dilaksanakan, dan berkati Bu Paikem boleh sembuh seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, seluruh permohonan kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Dalam
menjadi terang. Bukan hanya di dalam perkataan, tetapi juga di dalam tindakan nyata menjaga ciptaan Tuhan. Aku mau berjalan dengan juru selamat. Bapak Ibu, kita bersama-sama menerima pengutusan dari Allah supaya kita terus mengingat dan bisa menjalankan mandat Tuhan ini. Kita diciptakan untuk memelihara, bukan merusak. Jawablah kata-kata ini. Kita telah diciptakan menurut gambar Allah. Kami dipanggil untuk memelihara ciptaannya. Bumi adalah milik Tuhan. Kami hanyalah pengelola yang dipercaya.
Pergilah, hiduplah dalam tanggung jawab dan kasih. Kami siap menjadi pemelihara bukan perusak. Misiologi. Ibadah telah usai. Sebentar kita akan berpisah, jalani kehidupan kita 1 minggu ke depan. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah yang akan terus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebaktian telah selesai. Saat itu silakan duduk.